pasar membeli kain. Kain indah warna pelangi. Selamat datang hadirin sekalian. Mari kita sambut acara ini dengan hati berseri. Burung merpati terbang ke atas sana. Singgah di dahan pohon cemara. Isra Mi'raj peristiwa mulia, mari bersama kita pelajari hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 96 Rejang Lebong yang telah hadir bersama kita, Bapak Mahfud Muhammad Hidayat SPD. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustazah Dedek Devita Santori SPD IRS. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SD Negeri 96 Rejang Lebong serta para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah di SD Negeri 96 Rejang Lebong. Hari ini Jumat 23 Januari 2026. Perkenalkan, saya Veranda Akila Arista kelas 6 dan teman saya Raisya Abdia kelas 6. Jangan teman saya. Baiklah, sebagai pembawa acara pada hari ini, izinkan kami memandu acara ini agar tertib dan terhikmat. Adapun rangkaian acara kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Penampilan-penampilan. 4. Kata sambutan dari kepala sekolah. 5. Ceramah agama. 6. Doa. 7. Pengumuman. 8. Penutup. Demikianlah rangkaian acara kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah pada hari ini. kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk mengambil berkah dari acara ini, mari kita buka acara kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tari tilawah. Agar kegiatan kita mendapat ridho dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nurul Kolbi Aprilia dan tari tilawah oleh Ella Febrian. Kepada keduanya disilakan dengan segala hormat. Kepada para hadirin dimohon untuk tenang dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
duduk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkali sekeliling agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Kolbi Aprilia dan Ella Febriati yang telah memperdengarkan ayat suci Al-Quran dengan indah. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara ketiga, penampilan. Pertama, penampilan salawat kepada salawat SD Negeri 46 Rejang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita saksikan. Semoga lantunan sholawat tadi menjadi keberkahan serta melapangkan jalan kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Penampilan selanjutnya kami panggil ke hadapan kita semua Sisi Bio Saputra dan Atika Teza Kirani. Kepada keduanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk bersantai minum kelapa. Segar hilangkan dahaga. Asromirot bukti kebesaran Maha Kuasa. Jadikan sholat penguat jiwa. Jalan-jalan ke ladang lihat ubi. Ubinya tumbuh di sebelah pohon merkisah. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jalan-jalan ke atas bukit. Naik sepeda dengan sahabat. Setelah melewati 7 langit, Rasulullah dapat perintah sholat. Menanam padi di tanah subur. Disiram hujan tumbuhlah ia. Isra Mi'raj mengajarkan hidup teratur. Jaga sholat, jaga iman, jaga akhlak mulia. Masya Allah. Jangan suka memfitnah orang. Orang benci Tuhan pun murka. Jangan suka melalaikan sembahyang, bila mati masuk neraka. Pergi ke pasar beli boba. Bobanya cantik, dilengkapi pita. Isra Mi'raj telah tiba. Sudah benarkah sholat kita? Pohon kurma dikembangbiakan. Coba tanam di ujung telaga. Jika sholat tak diamalkan, jangan berharap menuju surga. Pergi ke warung demi membeli kentang. Kentangnya habis, ku belilah tomat. Momentum Isra Mi'raj telah datang. Jangan lupa bersyukur atas segala nikmat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, kata sambutan. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 96 Rejang-Lebong, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Maruf Holomawan Siregar SPD. Kepada Bapak Maruf Holomawan Siregar SPD disilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti dia wilayah nanti kita bersyafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 9 Jalbong beserta anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bernapas sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali di SD yang kita cintai ini, yaitu SD 96 Rejang Lebong. Selanjutnya salawat dan salam yang dibacakan kepada Nabi bersama Muhammad SAW yang telah mengubah umat manusia dari alam jahiliyah, alam kebodohan, alam ketertinggalan. Berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW kita dapat seperti sekarang ini yang kita rasakan. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyelenggarakan yaitu peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tahun 1447 Hijriah atau tanggal 16 Januari 2026 Masehi. Ya anak itu. Jadi anak-anak, tahun ini ada dua, satu Hijriah, yang kedua itu Masehi. Yang Hijriah itu ya tanggal tahun Islam. Kalau di nasional itu namanya Masehi. Ya, ini Masehi. Kita udah tanggal nasional. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah susah payah menyediakan tempat, menyusun bangku, membuka di pembatas sehingga tidak ini ditemukan kita akan melanaskan yang kita bersama ini yaitu Isra Mi'raj. Untuk itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Dewan Guru yang telah bekerja berusaha pada hari ini. Kemudian pada anak-anak sekalian, Bapak harapkan nanti apabila Ibu Ustazah, Ibu Dedet akan menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dilaksanakan pada malam hari. Nah, bayangkan anak-anak dengar Bapak ya. Dengarkan. Perjalanan itu malam hari, sungguh ajaib. Tapi kalau kita pikirkan sekarang tidak mungkin kita bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Ya, tapi Nabi Muhammad bisa. Ya, dia berjalan malam hari. Tidak ini bukan yaitu untuk salah satunya terima perintah dari Allah melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu, 50 kali sehari malam. Nah, Allah bijaksana disingkat menjadi 5 waktu sehari semalam. Bayangkan 50 kali sholat itu bagaimana untuk kita itu, ya. Tapi Allah Maha Pengasih Penyayang, Dia berilah keringan untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Yaitu sholat itu maghrib, isya, subuh, asar dan zuhur. Zuhur dan asar. Hanya 5 waktu semalam.
Nah, itu karena Allah sayang kepada kita, ya. Diberinya kira-kira 5 waktu hanya sehari semalam. Pertama itu dia minta 50 kali 50 semalam. Dan Nabi memohon lagi, maka diberi keringanlah 5 waktu sehari semalam. Ya Nana ya. Nah nanti itu hanya Bapak serikan saja. Nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Ibu Dedek. Nah kemudian dalam mendengar ceramah ini nanti anak diharapkan diam. Diam itu kita dengan diam saja kita mendengarkan sudah mendapat pahala. Dengan diam saja duduk yang manis mendengarkan Ustaz berbicara, Ustaz menyampaikan materinya itu sudah berpahala. Tahu pahala? Ya mendapat pahala dari Allah. Dengan diam tapi jangan ikut. Ya. Ciwil-ciwil kawan, jibir-jibir kawan, cuit-cuit kawan. Nah, itu dapat pahala. Nah, dapat dosa nanti. Nah, dengan kita diam mendengarkan duduk yang manis itu sudah mendapat pahala. Tidak payah-payah jadi pahala ya. Diam jangan kita tertib yang hari nanti yang disampaikan oleh Ustaz Raja Ibu Dedek. Nah, anak-anak sekalian, nanti dalam pembicaraan nanti sampai kalimat dari Ibu Dedek, anak-anak kalau mau bertanya nanti ada pertanyaan, maka simak dengan baik, jangan ribut, jangan bergelut, ya. Kemudian kami juga saya terima kasih, ya, yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dan segala berjamaah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 96 Rejang Lebong, Bapak Mahfud Kolomoan Siregar SPD, yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Sebelum melanjut pada acara selanjutnya, mari kita saksikan penampilan pidato. Pidato kali ini kami persilakan kepada Abu Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 96 Rejang Lebong, yang telah hadir bersama kita Bapak Ma'ruf Holoman Siregar SPD. Yang saya hormati dan kami muliakan Ustazah Dedek Devisa Santori SPD GL. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan karyawan SD 96 Rejang Lebong serta teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik serta hadirin yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasanya kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini. Salawat berserta salam senantiasa terlimpahkan pada suri tauladan umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya. Tiada lain Nabi bernama Nabi yang Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita dihintas sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, teman-teman yang berbahagia, boleh bertanya tidak nih? Sekarang kita memperingati acara apa sih? Ya betul, acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Isra merupakan perjalanan
Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dengan jarak ribuan kilometer. Setelahnya ditambah dengan perjalanan Mi'raj, yaitu diangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh sampai di Sidratul Muntaha. Menariknya, perjalanan tersebut hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Jika dipikir secara logika, mustahil semua itu bisa terjadi. Namun, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa tiada satupun yang mustahil selama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Jamaah, oh jamaah. Salah satu hikmah Isra Mi'raj yang paling penting adalah mengenai kewajiban sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap sholat harus senantiasa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita bisa senantiasa tertib, disiplin, dan yang paling penting adalah selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai kita setiap saat. Sebab dalam sholat terdapat prinsip keteraturan dan ketepatan dalam urusan gerak dan juga waktu pelaksanaannya. Selain itu, ada rasa bahwa kita tahu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui apapun yang kita lakukan. Untuk itu, saya mengajak semua untuk bersama-sama memperbaiki sikap dalam sholat dan juga membawa sikap tersebut sampai kegiatan di luar sholat. Sebagai hikmah dari Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan di dalamnya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membuat kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Al-Bukhaari. Begitu indah dan penuh makna penyampaian akan keagungan peristiwa Isra Mi'raj serta pentingnya sholawat dalam kehidupan kita. Semoga ilmu yang disampaikan semakin menambah keindahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita memasuki acara inti yang telah kita nantikan, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh seorang ustazah yang kita hormati dan kita cintai. Beliau akan membawakan ceramah dengan tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, serta memberikan pencerahan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan penuh hikmat dan rasa syukur Ustazah Dedek Devita Satori SPDGN. Kepada beliau kami persilakan. Sudah siap? Yang pojok situ sudah siap? Yang cowok sudah siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam ibu nanti ibu doakan masuk surga.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Rajamonggo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, dan yang Ibu banggakan anak-anak yang sudah hadir pada hari ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang insya Allah soleh dan soleha. Baik. Apa kabarnya hari ini? Oke. Baik. Sekarang silakan duduk siap. Duduk siap. Duduk yang rapi dan siap mendengarkan. Pada kesempatan yang baik ini, Ibu diamanahkan sekolah untuk menyampaikan ceramah mengenai Isra Mi'raj. Ada yang tahu tanggal berapa Isra Mi'raj itu terjadi? Siapa? Angkat tangannya. 27 bulan Rajab. Nabi siapa yang mengalami peristiwa ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah. Alhamdulillah. Baik. Jadi tepuk 1, tepuk 2. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tahun ke-10 setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Ya. Dan pada tahun itu ada 2 orang yang sangat Nabi cintai meninggal dunia. Yang pertama istrinya Khadijah dan pamannya Abu Apa pamannya? Pamannya Abu Thalib. Iya. Jadi Nabi Muhammad sedang dalam kesedihan, sehingga pada tahun itu dinamakan tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena melihat Nabi Muhammad sedih, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi hadiah. Di sini kalau lagi sedih senang gak dapat hadiah? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah untuk menghibur Nabi Muhammad. Hadiahnya adalah jalan-jalan. Ya, kalian suka kan jalan-jalan? Nah, Nabi Muhammad kasih hadiah Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan dan Mi'raj artinya naik. Jadi Nabi Muhammad jalan-jalan, ya, naik ke langit, ya. Luar biasa sekali. Tadi sudah disinggung sama Bapak Kepala Sekolah, kejadiannya itu singkat sekali, hanya terjadi 1 malam. Kemudian, ya, pada suatu malam, tanggal 27 Rajab itu, Nabi Muhammad sedang berada di Mekah, yaitu di Masjidil Haram, di sekitaran Masjidil Haram. Dia sedang beristirahat. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail dari langit. Wush, turun. Ya. Kemudian dia mengajak Rasulullah menuju sumur Zam-Zam. Di sana dada
Rasulullah dibelah. Ya. Dikeluarkan jantung dan hatinya. Disucikan dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan kembali. Kemudian yang terakhir ditutup lagi. Atas izin Allah, tidak ada bekasnya, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada setetes darah. Ya, itulah kebesaran Allah. Kemudian malaikat Jibril memberikan kendaraan kepada Nabi Muhammad. Sebelum dia memberikan kendaraan, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, hatimu, jantungmu telah disucikan. Ini sebagai persiapan kamu untuk menjalani Isra Mi'raj malam ini. Jadi sebelum Rasulullah berangkat itu, dia disucikan terlebih dahulu. Kemudian barulah diberikan kendaraan. Ada yang tahu apa kendaraan Rasulullah malam itu? Ya, namanya buruk. Bentuknya seperti kuda, tingginya setinggi keledai dan memiliki dua sayap. Lalu naiklah Rasulullah ke buruk tersebut dan perjalanan pun dimulai. Dari mana? Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Ya, jadi pada waktu itu sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat sunnah, karena kita belum ada ketentuan sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, peristiwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini disebut dengan Isra, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pun namanya Isra. Setelah itu barulah lanjut peristiwa Mi'raj, yang artinya apa tadi? Naik. Jadi Rasulullah dan malaikat Jibril naik ke atas langit. Ya, tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi Muhammad diganggu oleh jin. Tepuk 1, tepuk 3. Oke, Nabi Muhammad diganggu oleh jin. Siapa nama jinnya? Jin Tomang. Jin siapa namanya? Ibu Seki tahu, Ibu tahu? Jin Danyun. Siapa nama jinnya, yang tahu? Nama jinnya jin Ifrit. Nah, jangan enggak kamu yo kalau dipanggil orang, Ifrit sini. Enggak yo, Ifrit itu jin. Jadi dia diganggu oleh jin Ifrit. Jin Ifrit itu membawa bola api yang sangat besar. Ya, bawa apa ya? Ya, dia ingin membakar Rasulullah. Akan kubakar kau Muhammad, katanya seperti itu. Ya, kemudian Nabi Muhammad membaca ayat kursi sehingga jin tersebut apinya padam. Kemudian dia pun jatuh terpental alias modal. Itu ya. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Siapa nama jinnya tadi? Bawa
tibalah Nabi Muhammad di pintu langit yang pertama. Ya. Kemudian lanjut lagi ke pintu langit yang kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan di tingkatan langit tersebut Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi terdahulu. Siapa saja nabi terdahulu? Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi terakhir kita siapa? Muhammad Mustafa. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian setelah bertemu nabi-nabi, Rasul juga diperlihatkan gambaran balasan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang pendosa. Kalau orang baik tempatnya di mana? Kalau orang jahat, ganggu kawan, galak kuli, tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Kemudian kedua yang dengan suara ibu angkat tangan kanan. Yang dengan suara ibu angkat pegang telinga. Ya, turunkan lagi. Ya, fokus dulu ya. Kemudian Rasulullah diperlihatkan dengan satu balasan, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Apa balasannya? Orang itu kepalanya dihancurkan dengan batu. Cepat, cepat. Otaknya keluar, darahnya bercucuran. Kemudian dibuat bagus kembali dan dilakukan lagi seperti itu berulang-ulang. Itu balasan orang yang meninggalkan sholat. Kemudian setelah sampai di langit ketujuh, naiklah Rasulullah ke tempat yang paling tinggi. Apa namanya? Sidratul Muntaha. Oke, coba yang ini. Ini sebelah Ayu tuh. Ya kamu. Apa nama tempatnya Marina? Ya kamu yang pegang buku dan gunting. Iya, apa nama tempatnya nak? Apa nama tempat tertingginya tadi nak? Kalau bisa ibu kasih hadiah. Pak Jaya mau kasih hadiah. Apa nama tempat tertingginya? Tepuk satu. Yang dengan suara ibu tutup mulut. Apa nama tempat tertingginya nak? Azza. Apa Bang Mego? Bukan, apa ya? Apa? Apa? Sidratul Muntaha. Nggak jadi. Simpan lagi. Namanya Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sana Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, yaitu sholat. Tadi disinggung sama Bapak Kepala Sekolah. Sholatnya berapa rakaat? 50 rakaat. Jadi awalnya sholat itu diperintahkan 50 rakaat. Turunlah Nabi Muhammad setelah dengar perintah Allah 50 rakaat tadi ya. Tek. Dia turun tangga.
ke langit. Kemudian dia dicegat oleh Nabi Musa. Stop, kata Nabi Musa. Muhammad, apa wahyu yang kau terima tadi? Terus Nabi Muhammad bilang, ya, kita diperintahkan untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa menjawab, tolonglah Muhammad, negosiasi sama Allah. Umatku saja yang badannya kekar, kuat, tidak akan mampu menjalankannya, apalagi umatmu. Naiklah lagi Muhammad ke Sidratul Muntaha, lalu mintalah keringanan. Naik lagi Nabi Muhammad. Cak mana naik tadi? Tek. Jadi dia naik lagi. Kemudian diturunkan lagi sama Allah. Ya, jadi naik turunnya Nabi Muhammad minta diskon itu sebanyak 9 kali. Ya, setiap turun naik itu dikurangi 5. Ya, 9 kali 5 berapa? 45. Jadi 50 dikurangi 45 sisa 5. Jadi sholat, ya, akhirnya finalnya sholatnya sebanyak 5 waktu, ya. Oke, coba yang belakang ini. Iya, kamu yang ganteng. Ya, kamu. Iya, kamu. Ya, coba berdiri. Azam. Ya, Azam namanya, Pak. Ya, Azam berdiri, Azam. Izam, berdiri. Ada pengen dia, Azam berdiri dulu. Nah, tadi sholatnya berapa? 5 hari. 5 hari. Ibu ya, 5 waktu. Coba Abang Azam sebutkan 5 sholat yang Allah perintahkan. Sholat apa aja? Kuat. 1. Yang kencang. Yang kasih hadiah. 1. Subuh, benar. 2. Zuhur. 3. Yang dengar suara ibu tutup mulut. Hah? Oke, ayo. Subuh tadi, zuhur, asar, maghrib, satu lagi. Isya. Masih banyak hadiahnya ya. Kasih ya. Tekor kita dengar. Oke, jadi tepuk satu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Coba, ibu mau tanya, yang tadi sholat subuh angkat tangan. Yang sholatnya tidak bolong-bolong lagi angkat tangan. Oke, coba sekarang duduk rapi. Nah, pastikan teman di sebelahnya ada. Ayo, ini siapa namanya? Bambang, ada sini. Ya, Abang, siapa namanya? Ibu nggak tahu namanya. Ya, jadi masih banyak yang belum sholat 5 waktu ya. Masih banyak yang belum sholat 5 waktu. Jangan ya dia. Nah, sekarang angkat tangan kanannya. Nah, sini. Angkat tangan kanannya sambil duduk. Kemudian tempelkan di bahu temannya. Tempelkan di bawah-bawahnya. Kanannya Pak, kanannya Nak. Kanan. Yo, sini. Kanan, iya. Kanan. Woi, terbalik. Kanan, sudah. Kalau sudah, nanti kalian tepuk pelan-pelan. Kemudian kalian ikuti kata-kata ibu. Ya. Siap? Siap? Hei. Temanku sayang, sholat ya, jangan malas, jangan sholatnya bolong-bolong, jangan
Sekarang angkat lagi tangan kirinya. Tangan kiri. Letakkan lagi. Oh itu kedua ada. Sudah. Kedua ada. Sekarang siap ikuti kata-kata ibu lagi. Ya. Saya akan rajin sholat. Tidak bolong-bolong lagi. Sayang teman. Sayang orang tua. Dan rajin belajar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Baik. Yang dengar suara ibu tepuk 2. Yang dengar suara ibu tepuk 1. Jadi anak-anak sekalian, hikmah dari Isra Mi'raj ini yang pertama apa? Harus sholat. Sholat itu hukumnya apa arti wajib? Dikerjakan Berpahala. berpahala, tidak dikerjakan mau dapat pahala atau mau dapat dosa? Makanya harus jadi gini ya nak ya, ibu dulu waktu masih kecil seperti kalian juga malas sholatnya ya. Apalagi orang tua ibu juga sibuk ke kebun, ke sawah ya. Jadi pertama biar kita sholat terus, kalaulah dengar azan tinggalkanlah semuanya, segera ya, segera sholat. Sebagus apapun kita, sebanyak apapun amalan kita, kalau kita tidak sholat maka tidak sempurna. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tidak diterima. Kemudian yang kedua, apalagi hikmah dari Isra Mi'raj ini? Apa? Puasa, mengaji, apalagi hikmahnya? Kalau sedih. Ya, rajin ibadah ya. Karena Allah sudah janjikan balasan bagi orang yang berbuat baik dan pendosa. Tepuk 2. Oke. Jadi anak-anak sekalian, ibu dan bapak ibu guru yang ada di sekolah ini berharap sekali anak-anak semua menjadi anak yang soleh dan soleh, yang suatu hari nanti tangan-tangan kalian inilah yang akan menarik, yang akan membawa bapak ibu guru masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Oke, anak-anak sekalian, mungkin inilah yang dapat ibu sampaikan, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari ibu sendiri. Terima kasih banyak anak-anak semuanya sudah memperhatikan. Halo. Hai. Halo. Terima kasih banyak anak-anak semuanya sudah memperhatikan. Ibu berharap apa yang ibu sampaikan hari ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor Bapak Polisi. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayah.
pertama yang baru saja disampaikan oleh Ustazah Dedek Devisa Santori SPDGM. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Alhamdulillah, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari apa yang telah beliau paparkan. Semoga kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Dedek Devisa Santori SPDGM atas ilmu yang sangat bermanfaat dan inspiratif ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi beliau, Amin. memberikan kesehatan dan kekuatan, Amin. serta melimpahkan pahala yang melipat ganda atas setiap ilmu yang kita kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pada acara selanjutnya, mari kita saksikan penampilan berikut. Penampilan merupakan surat-surat pilihan oleh Ustaz SD Negeri Pembangunan Rejang di Jakarta.
ta'budu ma ta'budun. Wala Masya Allah, tabarakallah. Betapa merdunya lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan. Terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah membacakan murotal dengan penuh keindahan dan ketulusan hati. Setiap ayat yang kalian lantunkan getar jiwa, membawa ketenangan dan kedamaian ke dalam hati kita. Acara yang keenam doa dimohon kesediaannya kepada Afgan Wahyu kita pada hari ini. Baik.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul untuk memperingati peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kami bersyukur atas nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk menuntut ilmu yang Kau karuniakan kepada kami. Terimalah seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Amin. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Qawi. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, kuatkanlah iman kami dan teguhkanlah hati kami dalam menjalankan perintah sholat. Jadikan sholat sebagai penyejuk jiwa, pengendali perilaku dan cahaya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hindarkan kami dari sifat lalai, malas, dan jauh dari mengingat-Mu. Ya Allah, Ya Alim, bimbinglah kami agar menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Anugerahkan kepada kami kecerdasan akal, kelembutan hati, serta kemauan kuat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan. Jadikan ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, limpahkan rahmat dan kesabaran kepada para guru dan tenaga pendidik kami. Balaslah setiap jerih payah mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Jadikan sekolah kami lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh nilai keimanan. Amin. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para orang tua kami, Amin. para guru kami, Amin. serta para pahlawan dan pendahulu kami. Amin. Terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua harapan dan doa yang telah dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan membawa keberkahan serta kebaikan bagi kita semua. Amin. Acara yang dituju pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj. Ya, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Ya, sudah kita dengarkan tadi paparan yang luar biasa dari Ustazah Deden Devisa Santori SPDGR. Nah, MPD-nya nyusul Bu ya. Iya. Oke, ya. Tadi sudah kita laksanakan. Alhamdulillah dalam peringatan ini ananda semuanya. Ya, kalau bahasa manjanya ini ananda semuanya. Ya, mendengarkan dengan baik. Ya, alhamdulillah tadi ada yang dapat hadiah. Mau hadiah lagi? Iya. Oke, sebelum hadiahnya lagi, ya, kita biasanya di Jumat ketiga kita melaksanakan infak dan juga ada infak dan sedekahnya. Nah, silakan untuk yang laki-laki mohon dibimbing ini binaran, silakan ambil infak sedekah terbaiknya dari kawan-kawan. Kemudian yang putri, untuk putri ini silakan ya silakan Jihan
Nah, ambil infak sedekah terbaiknya dari teman-temannya. Ya, pinjam CD-nya ini Bukhari pinjaman. Oke. Iya. Bahasa dulu ya ini kan. Ya. Oke. Anak soleh. Oke. Mana solehmu? Mana buktinya? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semuanya. Oke. Mau hadiah? Yang bisa jawab pertanyaan nanti dapat hadiah. Ada 3 orang terpilih. Ya, ada 3 orang. Yang paling cepat angkat tangan dapat hadiah. Ya, tapi yang benar tadi jawabannya ya. Setuju? Setuju? Oke, kalau setuju siap-siap. Tapi kita tunggu selesai dulu teman kita ya. Oke. Ayo biasa. Ya dulu. Pertanyaannya dulu. Ya, pertanyaannya tadi seputar yang disampaikan oleh Ustazah Dede. Iya. Duduk yang lain dulu. Ya, kalau kata Ustazah Dede tadi, ya jangan suara Bapak tutup mulut. Duduk diam. Sudah? Bapak pembinaran? Sudah. Oke. Sudah. Silakan sama Ibu Silvi. Mana Ibu Silvi? Oh, sama Ibu ininya, Ibu Yanti. Ya, Ibu yang cantik jelita, Ibu Yanti. Oke, sudah ya ini adik-adiknya. Oke. Berikan infak sedekah terbaiknya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyelamat kita di akhirat nanti ya. Oke. Sudah? Silakan berikan. Sudah? Oke, silakan. Oh ya, Agisa, Masya Allah. Agisa, Candy. Agisa ya, Bapak lupa. Mana Agisa, mana Candy? Mana Candy, mana Candy? Oh itu, ya, lupa. Oke, sudah siap? Sudah siap? Jihad, panggil bapaknya. Panggil dia Pak Jihad. Iya, infak sedekah dari Pak Ma'ruf Holomuan. Siregar. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, hari ini Bapak kasih 3 pertanyaan untuk 3 orang terpilih. Siap-siap. Tapi jawabannya yang benar ya. Ya, yang Bapak panggil nanti maju ke depan. Siap? Pertanyaan pertama. Tunggu. Oke, jangan usah berdiri ya, jangan usah berdiri. Angkat tangan saja ya. Oke, jangan angkat kaki ya. Iya, nanti kawannya nanti. Pertanyaan pertama. Kita sedang memperingati Isra perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum berangkat dari Masjidil Haram, ya, dari Mekah menuju Palestina, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh ini. Iya,
Ini Najwa, ayo. Ayo Najwa, katanya duluan tadi, ayo. Sini dulu. Kita tengok dulu, ayo sini. Ayo sini dulu. Wah, dia berani maju. Oke, sekali lagi. Nabi Muhammad sebelum berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad didatangi didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ya, iya, kau lama juga didatangi malaikat Jibril dan Mikail. Ya, kemudian ya dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibedel. Ya, kemudian dicuci dengan kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu jawabannya ya. Dicuci dengan apa? Masya Allah, betul katanya. Betul, Masya Allah. Hah? Oh, ini sama bapak. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Kalau duduk mendengarkan dapat hari, nah duduk lagi. Ya. Oke, duduk. Nah, anak soleh. Nah, kalau anak soleh duduk ya kan? Duduk. Dia angkat tangannya baik, gak usah banyak. Nah, oke, setelah dicuci air zam-zam hati dan jantungnya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya, dijahit kembali, kemudian berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dengan menaiki kendaraan. Ya, dari luar tadi, Zabira, sini Zabira. Iya. Dulu. Iya, oke. Yang nunjuk sambil berdiri jangan ini. Ya, yang nunjuk sambil berdiri nanti tidak bapak panggil ya. Yang nunjuk harus dulu. Ya, dulu. Oke, Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik apa? Apa itu buruk? Oh, unta. Keledai apa kedelai? Keledai, iya. Ya, hewannya seperti kuda lebih pendek ya, lebih tinggi sedikit daripada keledai. Tapi punya saya, Masya Allah. Oke, ini Nabila, Masya Allah. Ya, lanjutkan lagi. Ya, oke. Ibu mau juga. Oke, ada 2 pertanyaan lagi. Ya, satu lagi. Tadi sudah 2 ya. Oke, siap-siap ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik burak ya dari yang duduk dan angkat tangan. Kalau berdiri ya ada mau ya. Naik burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke mana? Dulu. Ya, yang tegak-tegak orang panggil. Ya, naik ke langit. Ya, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir tempatnya adalah Dina. Dina. Oke. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan dulu. Betul tidak jawabannya ya? Oke.
Sudah naik ke langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemana lagi Arjuna? Masya Allah, betul apa salah? Betul apa betul? Iya, oke betul Ustazah Dedek. Gimana Ustazah Dedek? Masya Allah. Iya. Oke. Tambah lagi kita? Wah, Ustazah? Ini nah. Cukup, Pak? Cukup? Oh, terus? Satu lagi? Oke. Oke, dua lagi. Oke. Nah, dulu ya. Oke, nah itulah kan Bapak tadi sudah janji cuma 3 pertanyaan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Semuanya halo. Halo. Oke. Ya. Setelah ini nanti jangan bubar. Dulu di dalam sini kita akan ada pengumuman berikutnya ya. Kita menunggu pengumuman berikutnya. Oke. Kemudian perhatikan Isra Mi'raj intinya adalah kita harus wajib jangan tinggalkan yang sudah balik balik jangan tinggalkan Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas infak dan sedekahnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-8 sebelum acara ini kita tutup. Sudah datang. Selaku pembawa acara, apabila dalam mengadu acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup acara kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumber di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya membawa acara lagi. Warnanya putih. Bye.